Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang senantiasa menyertai hidup kita dalam setiap musim hidup kita, setiap waktu, setiap saat, dan bahkan baik atau tidak baik keadaan kita. Penyertaannya selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, seperti firman Tuhan katakan, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang bergembira di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita mengalami ujian, atau ada juga yang mengatakan mengalami cobaan. Pandemi ini dianggap sebagai ujian, pandemi ini dianggap sebagai cobaan. Dan tentunya kita tahu pula bahwa bukan hanya bangsa kita yang mengalaminya, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Dan hari-hari ini juga bangsa kita disibukkan dengan berbagai cara, baik itu melalui pembatasan kegiatan maupun juga melalui vaksinasi yang semakin digalakkan hari-hari ini. Itu merupakan salah satu cara atau bentuk dari sikap bangsa kita di dalam melawan, upaya untuk melawan virus corona yang seolah-olah meraja. Dan hari-hari ini kita juga mendengar ada varian baru yang mulai merebak di sana-sini. Masyarakat dianjurkan untuk tidak banyak bepergian. Kalaupun bepergian itu pun kalau memang dirasa penting. Dan kalaupun dengan terpaksa harus bepergian keluar rumah, dianjurkan untuk melaksanakan protokol kesehatan atau prokes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga ada orang atau masyarakat yang memiliki cara yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk menghindari dari paparan virus corona. Umum kita melihat ketika orang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya menemani istri saya membeli nasi bungkus di warung Padang, karena kami memang berupaya untuk tidak makan di tempat. Di daerah Puri Anjasmoro ini ada warung Padang yang cukup terkenal, dan ketika mata saya terarah ke wastafel yang ada di rumah makan tersebut, mungkin Bapak Ibu yang senang makan nasi Padang tahu nasi Padang atau warung rumah makan Padang yang saya maksudkan. Nah, ketika saya melihat ada di wastafel ada tulisan bunyinya seperti ini, dan ini bagi saya menjadi agak geli juga. Tulisannya seperti ini, dilarang bersin di sini. Saya sempat tersenyum ketika saya membaca. Ya, tujuannya baik, tetapi menjadi aneh juga karena memang tidak seperti biasanya. Nah, begitu juga suatu ketika saya nemanin istri saya juga belanja kebutuhan sehari-hari di salah satu supermarket. Nah, kalau saya ini kan memang kalau bersin biasanya agak kencang suaranya, agak banter gitu. Nah, karena saya sudah tidak tahan, saya bersin dengan suara yang cukup keras. Nah, saya menengok kiri kanan orang-orang yang ada di sekitar saya, semua matanya tertuju kepada saya. Dan saya ketika mata dengan mata bertatapan, saya melihat ada tatapan curiga dari mereka. Seolah-olah mata itu berkata begini, jangan-jangan. Nah, saya sebagai pelaku yang bersin pada saat itu, ya hanya tersipu malu dan coba sedikit menjauh dari mereka. Tapi ada juga orang yang berupaya
untuk membangun imunitas, meningkatkan imunitas, itu tidak salah. Dengan minum obat, vitamin maksud saya, multivitamin, dan bahkan obat-obat herbal. Sekarang semakin banyak orang yang ahli dalam meramu obat-obat herbal dengan tujuan yang sama, bagaimana supaya imunitas tubuhnya meningkat, imunitas tubuhnya menguat, sehingga tidak bisa terpapar virus corona. Itu merupakan upaya. Sekali lagi saya katakan, itu tidak salah. Upaya untuk membangun imunitas tubuh ini supaya tidak terpapar atau paling tidak ada daya lawan, ada perlawanan dari antibodi atau imun yang terbangun ini akan mengadakan perlawanan terhadap segala bentuk virus yang berupaya untuk masuk. Sekali lagi tidak ada salahnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, tapi saya percaya Bapak Ibu tidak seperti ini. Ada orang-orang tertentu yang sampai melupakan iman. Artinya begini, lebih fokus kepada membangun imunitas dibandingkan dengan fokus untuk membangun, memperkuat, bertekun dalam iman. Kita juga mengakui bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang telah membuat banyak orang menderita, telah membuat banyak orang sengsara. Ada orang yang harus kehilangan keluarganya, ada orang yang harus, dan bahkan ada orang yang harus kehilangan beberapa dari antara anggota keluarganya. Ada yang kehilangan pekerjaan dengan cara di PHK, mengalami tekanan perekonomian. Karena apa? Jual beli terbatas. Pandemi ini sesuatu yang terjadi, yang dialami oleh banyak bangsa dan yang telah membuat masyarakat menderita, masyarakat sengsara. Tetapi seperti apa yang saya katakan tadi, kita sebagai orang percaya membangun imun tubuh ini baik, tetapi jauh lebih baik ketika di sisi lain kita membangun imunitas tubuh kita, tetapi di sisi lain hal yang utama, kita jangan lupa bertekun dalam iman, membangun, memperkuat, menguatkan iman percaya kita. Tetap bertekun dalam iman, bukan bertekun dalam imun, membangun imun. Nah saudara, saya teringat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14, nah ini akan kita baca ayatnya. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Ini merupakan khususnya ayat yang ke-22, nasihat daripada Paulus dan Barnabas kepada anak-anak Tuhan yang ada di Antiokhia. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, maksudnya di Antiokhia, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita perhatikan ayat yang ke-22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan kalau kita baca, memang jemaat Tuhan atau murid-murid yang ada di Antiokhia, mereka setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, setelah mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, mereka mengalami
tekanan. Mereka mengalami, dan bahkan di sini digambarkan sebagai sengsara. Mereka mengalami sengsara. Tetapi Paulus dan Barnabas menguatkan mereka. Ada kata kunci yang kita temukan dalam ayat yang ke-22 ini. Di dalam menghadapi kesengsaraan yang dialami oleh jemaat Tuhan atau umat Tuhan atau murid-murid yang ada di Antioquia, mereka harus bertekun di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada juga di antara kita yang menganggap bahwa wabah atau pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah kesengsaraan yang telah menyengsarakan. Mari, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada murid-murid Tuhan yang ada di Antioquia pada saat itu, bertekun dalam iman. Biar kita tetap bertekun di dalam iman. Saya sudah katakan tadi, di satu sisi kita menjaga kesehatan kita, di satu sisi kita berupaya untuk membangun imun, meningkatkan imunitas tubuh kita. Tetapi jangan lupa, di atas itu semua kita harus bertekun di dalam iman, di dalam menghadapi tantangan yang hari-hari ini sedang diperhadapkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bertekun dalam bahasa aslinya itu memakai kata emeno. Kata emeno ini selain punya arti bertekun, dia juga dalam kata emeno ini juga terkandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu. Jadi ketika kita bertekun dalam iman, itu kita harus lakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Kemudian kata emeno ini juga bermakna atau punya arti mempertahankannya dalam keadaan apapun. Jadi orang yang bertekun dalam iman itu adalah orang yang sedang mempertahankan imannya dalam keadaan apapun. Demikian juga dengan kita, umat tebusannya. Hari-hari ini kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan bahkan Paulus dan Barnabas katakan tadi, untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk masuk menjadi keluarga kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mungkin COVID ini bagian dari sengsara itu. Tetapi saya percaya kita adalah umat Tuhan. Meskipun dikelilingi kesengsaraan, kita akan tetap bertekun dalam iman. Kita akan tetap mempertahankan iman percaya kita dalam keadaan apapun. Tentunya apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 ini sangat sinkron dengan sikap seseorang yang sedang mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Apa kata Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, ayat 35, 38 dan 39. Saya akan bacakan demikian ayat yang ke-35 dulu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap orang
yang sedang mempertahankan imannya. Sikap orang yang sedang membangun imannya, berkata bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Dan bahkan dikatakan maut sekalipun tidak dapat memisahkan, apalagi cuma corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita semua rindu didapati oleh Tuhan menjadi anak-anaknya atau menjadi umat tebusannya yang bertekun dalam iman, bukan bertekun dalam membangun imunitas. Sekali lagi saya ulang, membangun imun itu baik, tapi jauh lebih baik daripada itu, kita harus membangun iman kita, bertekun dalam iman. Kalau kita pakai bahasa yang dipakai oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka menasihati murid-murid Tuhan yang ada di Antioquia. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita berkomitmen, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita mau mempertahankan iman kita secara terus-menerus dalam keadaan apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.